Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin ya. Banyak media massa, medsos segala macam memberitakan bahwa Pak Jokowi sekarang romantis dengan Golkar. Dan kenyataan memang begitu, dan itu pun sempat jadi perbincangan di Gerindra. Ya, ada sedikit kejengkelan kenapa seakan-akan yang diendus partainya itu Golkar dan mendapat hasil sekarang nomor 2 setelah PDI. Gerindra malah turun. Nah, dalam 3 hari terakhir ini justru yang beredar malah Pak Jokowi kepingin jadi ketua Golkar, atau Golkar kepingin Pak Jokowi jadi ketuanya. Nah, itu mana yang duluan, itu adalah media massa, kita lihat perkembangannya. Tapi kemarin Melki, salah satu elit partai Golkar, tiba-tiba menjelaskan terkait ADART partai, di mana ADART partai Golkar itu disebut setiap orang yang ingin menjadi calon ketua umum ya, partai Golkar minimal harus pernah menjadi pengurus partai selama 5 tahun. Nah, Pak Jokowi tentunya nggak bisa gitu, karena Pak Jokowi sampai sekarang masih kader PDI Perjuangan. Jadi nggak bisa jadi calon ketua partai. Nah, tapi ingat, jangankan cuma ketua partai, jadi wakil presiden aturan main aja bisa dirubah. Nah, itu ya tergantung yang punya partai Golkar. Jadi, dan pernyataan Melki itu kan sejalan dengan apa yang diberitakan Pak JK ya. Pak JK menyatakan pernyataan yang kurang lebih sama meskipun agak kurang jelas ya. Pak JK juga tiba-tiba menyampaikan bahwa Jokowi kok seakan-akan sudah melamar ketua partai Golkar gitu. Nah, Golkar itu semua ada tahapan dan mekanisme atau aturannya, itu kata Pak JK. Waktu itu kita nggak ngerti ya, yang minggu lalu lah dia mengatakan seperti itu. Nah, jadi sekarang ini gonjang-ganjingnya kok Pak Jokowi sendiri menjadi ketua partai. Nah, saya cuma heran satu, berita ini kok mengarah ke keluarga Pak Jokowi. Istrinya Kaisang, Erina Gudono itu bilangnya juga mau maju pilkada di Sleman. Pak Jokowi gitu, Kaisang gitu, Gibran gitu. Loh, memang negara ini mau dimiliki Pak Jokowi semua? Nah, ini pertanyaan begitu. Jadi kok aneh gitu kan. Ya itulah, tergantung masyarakat yang menilai. Jadi kembali ke persoalan Pak Jokowi kepingin mengajukan calon ketua umum partai Golkar. Nah, terus banyak pengajuan-pengajuan yang dijelaskan oleh ketua-ketua partai. Pertanyaannya, apakah betul Pak Jokowi memang sudah mengajukan ingin jadi ketua partai? Nah, ini. Jadi, tapi menurut kebiasaan ini ya, ada pepatah mengatakan tidak ada asap kalau nggak ada api. Ya, itu begitu juga kalau diambil gambaran seperti orang pacaran. Masa dia ujuk-ujuk menolak tanpa ada ya minimal taksiran atau segala macam, kan begitu, nggak mungkin kan. Tahu-taunya wah saya menolak dia, padahal dia sendiri tidak menginginkan. Lain mirip dengan kasusnya Pak Jokowi yang ingin jadi ketua Golkar. Kalau tidak ada niatan, ya kemungkinan Golkar dari dulu kan tidak pernah ada menyatakan harus ADART 5 tahun, kan nggak ada. Nah, jadi menurut saya yang paling cocok adalah
tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah itu aja. Maka dari itu perkembangan selanjutnya ya kita tunggu saja. Tapi yang dapat lagi informasi dari PD Perjuangan, dan ini disampaikan dari kelompok Tempo ya, tempo.co, dan beberapa media massa atau konten kreator juga menyatakan bahwa informasi Pak Jokowi mau rapat ke Golkar, PDI cuek bebek aja, tidak ada respon, tidak ada apa. Artinya apa? Artinya PDI itu apa ya? Sudah Pak Jokowi sudah dianggap tidak ada di PDI. Jadi ya saya juga sepakat dengan PDI karena pergerakan-pergerakan yang terakhir ini kan sudah menunjukkan bukan lagi meninggalkan PDI, malah jadi lawan PDI. Nah itu ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan aja nanti semua keluarganya Pak Jokowi kan ikut Golkar semua, dari Gibran terus menantunya Bobi segala macam. Nah tapi info yang beredar bahwa istri Kaisang itu yang mau maju pilkada di Sleman justru mau lewat Gerindra. Nah itu ya, yang benar yang mana kita tunggu, karena permainan pilkada masih bulan November. Tapi memang suasana pendaftaran dan suasana ini udah mulai terasa ya. Pembentukan tim ses untuk menaikkan rating atau elektoral itu memang sudah perlu dibangun. Lobby-lobby politik kalau setengah tahun itu, kalau untuk pilkada itu sangat cepat, terlalu cepat. Biasanya butuh 1 tahun lah, karena kita butuh partai, butuh tim, butuh pasangan. Itu setengah tahun itu memang termasuk super cepat ya. Maka dari itu nggak salah kalau beritanya sudah simpang siur. Dan sekarang ini yang justru malah yang agak ngerim adalah PDI Perjuangan ya. Jadi mungkin PDI Perjuangan baru konsentrasi ke hak angket, sehingga untuk pilkada ini artinya persiapannya itu di bawah meja, jadi tidak terlalu dilonceng ya. Mungkin itu strategi, karena penguasanya kan sekarang beda, kemungkinan beda ya, dengan pengalaman yang kemarin. Maka PDI kita seperti senyap. Nah, tapi kita ketahui PDI Perjuangan tetap pemenang pemilu, jadi itu sangat berbahaya juga ya strateginya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.